Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Dwi Aprilia dari Prodi PGSD semester 2 dengan NIM 8606610024. Di sini saya akan membuat video tugas tutorial 2 yaitu filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan dapat dilihat dari saling mempengaruhi dan saling mendukung satu sama lain. Filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran, arah, dan landasan ilmiah bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan, menyebarkan, dan menerapkan hasil pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan. Hubungan keduanya bersifat saling membutuhkan. Filsafat ilmu tanpa pendidikan akan sulit diterapkan dalam kehidupan nyata, sedangkan pendidikan tanpa filsafat ilmu akan kehilangan arah, dasar pemikiran, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman. Oleh karena itu, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dalam membangun ilmu pengetahuan serta membentuk manusia yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Soal yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan penting dalam pendidikan karena membantu menjelaskan dasar, tujuan, dan cara kerja ilmu pendidikan secara ilmiah. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga sebagai bidang ilmu yang memiliki objek kajian, metode penelitian, dan tujuan yang jelas. Filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan dengan mengkaji hakikat pendidikan itu sendiri, seperti siapa yang dididik, apa tujuan pendidikan, dan bagaimana proses pendidikan berlangsung. Dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu membantu pendidikan menggunakan cara berpikir logis, kritis, sistematis, dan berdasarkan bukti. Dengan begitu, pendidikan berkembang menjadi ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etika, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan bukan hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Soal yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan mampu berpikir reflektif. Hal tersebut sangat penting bagi perkembangan filsafat ilmu karena filsafat ilmu berkembang melalui pertanyaan, pemikiran mendalam, dan evaluasi terhadap suatu pengetahuan. Ketika pendidikan mengajarkan peserta didik untuk berpikir rasional dan terbuka terhadap berbagai pandangan, maka akan muncul ide-ide baru yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang menjadi tempat penerapan hasil pemikiran filsafat ilmu dan kehidupan nyata. Selain itu, pendidikan yang bernilai akan menjaga agar perkembangan ilmu akan tetap memperhatikan etika dan kemanusiaan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak disalahgunakan, tetapi digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Soal yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membantu memahami dan mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi membahas hakikat atau inti dari pendidikan, misalnya apa sebenarnya tujuan pendidikan dan bagaimana manusia sebagai peserta didik. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan dikembangkan, contohnya melalui penelitian, observasi, dan metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia, termasuk etika dalam proses pendidikan. Dengan ketiga pendekatan tersebut, filsafat ilmu membantu menemukan akar masalah pendidikan serta memberikan solusi yang lebih rasional dan bijaksana. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi alat analisis penting dalam memahami berbagai persoalan pendidikan. Soal yang nomor 4 yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam berbagai bidang pendidikan seperti kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu dalam kebijakan pendidikan.
Pemerintah menyusun kurikulum yang menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pemikiran filosofis mengenai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu dalam kurikulum, Pembelajaran tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter peserta didik. Yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, penelitian sederhana, dan pemecahan masalah agar siswa aktif berpikir dan menemukan pengetahuan sendiri. Cara ini sesuai dengan pandangan filsafat ilmu yang menekankan proses berpikir ilmiah. Contoh lainnya adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan yang tetap memperhatikan nilai etika dan tanggung jawab siswa, dan tanggung jawab agar teknologi dapat digunakan secara positif. Kesimpulan, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan sangat erat dan saling memengaruhi. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan bernilai, sedangkan pendidikan membantu mengembangkan pemikiran dan penerapan filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menghasilkan orang yang cerdas secara akademik, tetapi juga menghasilkan manusia yang kritis, bermoral, dan bertanggung jawab. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya sudah Al-Quran tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. I just had to let you know you're